Bingung dia di mana nih. Nah ini disunat kita guys di Bekasi di Sumarekon. Jadi begitu masuk nih tempatnya banyak yang lucu-lucu. Jadi dikira sama dia tempat main kan? Guys, ini yang deket-deket mamanya. Iya. Emang kalau sunat umur segini yang disiapkan orang tuanya. Iya. Tapi dia nggak ngerti. Iya. Tapi semuanya udah aman karena ada yang 40 hari juga, ada yang apa ya? Lebih bagus biasanya yang di bawah umur 30 Iya. tahun. Oh gitu. Ini kan udah 9 bulan nih, karena dia kenal orang tuanya, jadi kemungkinan yang nangisnya masih ada. Jadi siapa orang tuanya. Sip. Fasilitasnya. Coba kamu mancing. Ada balapan-balapannya. Oke. Agak turunin dikit jalannya. Oke, satu. Ya, sekali lagi. Tiga. Oke, sekarang kita mau masuk ruangan ya. Iya, ruangannya sudah siap di pojok sini. Jadi ruangannya benar-benar udah kayak taman bermain ya. Halo dokter. Ari. Iya dokter. Halo abang apa adik atau kakak dipanggilnya? Remix saja dia. Oke. Saya mau jelasin dulu sedikit. Jadi kalau bayi seperti ini yang harus siap justru orang tuanya. Karena bayi kan nggak ngerti apa-apa ya. Ya pasti nanti akan nggak nyaman dan kemungkinan akan nangis sih ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih wajar ya. Ini prosesnya sendiri sekitar 15 menitan. Nah nanti ayah bunda boleh di sebelahnya di kanan kiri. Nanti kalau dia agak gerak-gerak yang penting dijagain tangannya aja. Untuk kaki nanti kami yang jagain. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun dia nangis biasanya nangis karena nggak nyaman aja bukan karena kesakitan. Karena sakitnya hanya sedikit di awal pada saat masuk obat bius aja. Oh, ini namanya laser ya? Bukan laser, kita di atasnya laser. Di atasnya Pakainya, laser. nah kita penyempurnaannya. Jadi sebenarnya pensilan namanya. Jadi nggak pakai dijahit dan nggak pakai alat nempel sama sekali. Ya mungkin kalau laser yang anggapan orang itu kan sebenarnya yang dibilang outer ya sebenarnya ya. Jadi biasanya harus dijahit. Nggak pakai dijahit. Berarti sekali datang udah Hari datang, dipakai pampers langsung, terus nanti kontrolnya ke WA ke saya langsung aja. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ya. Kalau mandi biasanya Mandi setelah 6 jam udah boleh kesiram air tapi jangan direndam di baknya dulu. diseka-seka dulu. Seka dulu boleh, tapi kalaupun mau disiram, yang penting jangan direndam di baknya. Oke. Sehari-harinya sampai penyembuhan seperti biasa gitu. Seperti biasa aja, jadi dia mandi tetap disiram aja. Nggak boleh direndam. Kursi bayi itu, jadi ditaruh di kursinya, disiram air nggak apa-apa. Yang penting jangan direndam di bak. Di bak di aquascale itu jangan ya. Terus yang disabun badannya aja, untuk bagian penisnya jangan digosok sabun. Tapi kalau kena sabun dari badan nggak apa-apa. Misalnya dia pis, dia Penis nggak apa-apa. Kayaknya seperti ini nanti dapat. Nah ini nanti pada saat ganti pampers, ini kalau disemprot-semprot terus di tap-tap. Tap-tap. Di penis. Nanti saya ajarin cara perawatan. Siap. Siap dok. Cepet aja ya. Mbak, gimana nih pintar dia? Hebat, hebat. Mau sunat aja atau disaranin sama dokter anaknya? Ya, emang mau sunat juga, tapi kebetulan disaranin juga katanya. Oke. Maaf ya, saya geser ya. Iya. Boleh jagain tangannya ya. Oke. Ya, biar Siap. Oke deh. Ini memang bagus disunat sekarang karena lihat sempit sekali di bagian lubang pipis. Oke. Kalau dia nggak segera disunat, takutnya ada penumpukan sisa pipis. Sorry dok. Kaget. Kedinginan kayaknya dia. Kalau bayi rata-rata pasti pipis deh. Dipegang gimana nih, tuh. Habis itu supaya nggak sakit ya. Maaf ya adik ya, izin ya. Oh, maafin aku. Gak apa-apa, jagoan, jagoan. Iya. Ada bunyi-bunyi apa tuh? Bersihin dulu dalamnya ya. Iya. Biar sehat kamu. Ya. Sehat.
apa-apa mau jadi jagoan ya kan? Kan kalau mau jadi jagoan harus sehat, nggak harus bersih, sehat. Max, nih lihat, ini topi ya, ini topi. Pluk pluk pluk, topi nih topi papa nih tuh. Cilup, cilup. Dia udah gak kesakitan guys. Di sunat kita itu dokter profesional, semua tim profesional. Bahkan tadi dia pas datang dikira ke tempat bermain ya sayang ya. Dekorasinya, desainnya semuanya kayak tempat bermain. Ini topi papa nih, topi papa. Ika. Kan nih. Ciki. Gelang bunyi nih. Bunyi gelangnya ya? Kok gelang papa? Gelangnya bunyi? Bisa bunyi ya? Gelang papanya nggak bunyi tuh. Ini kok bunyi ya? Itu bengong ya kan? Mbak. Cilup. Mbak. Baby Max. Nih. Halo Baby Max. Pika. Pika. Cilup. Cilup. Jadi masih oh hebat loh. Pasti gini aja, di luarnya aja supaya dia digendong ya. Berarti jangan digendong-gendong dengan pakai yang gendongan siapa itu ya? Kalau bisa gendongannya ada ke depan, jadi jangan di sini. Kalaupun nyusuin miring aja, jangan ditekan gitu ya. Oke, sudah selesai. Oke. Boleh digendong, silakan. Oke. Kalau dulu nangis sekitar 15-20 menit. Hebat. Langsung dokter ya. Iya dong. Iya. Ini hebat kamu termasuknya. Nangisnya cuma sedikit, cuma pas masuk obat bius aja. Masuk hebat tuh. Hebat ini keren. Oke, maafin om dokter ya. Iya. Kalau pakai celana bisa kok. Atau nggak usah? Celananya aja boleh. Dan biasanya berapa lama dok penyembuhannya? Proses penyembuhan itu antara 7 sampai 12 hari sampai dia benar-benar sembuh total. Yang penting jangan dikelupas-kelupas kalau dia ada kerak-keraknya. Oh biarin aja. Biarin, biasanya hari ke-7 dia akan kontak sendiri. Tapi kalau dibersihin sebelum itu takutnya berdarah, makanya biarin. Jangan berendam gitu. Jangan berendam. Mandi di yang- siram air boleh, tapi jangan berendam. Oke, obatnya ada di bawah, nanti langsung diambil. Siap, aja. Dok. Dikasih nomor WA saya untuk konsultasi. Siap. Oke guys, ini Baby Max sudah kelar. Tuh lihat, nggak ada nangis sama sekali. Benar-benar secepat itu pengerjaannya. Dokternya juga baik banget, sabar. Sampai sempat dikencingin sama Max. Kata dokternya emang sering kayak gitu kok. Iya, kan namanya juga dibius ya, namanya juga dibius. Ini metodenya. Bagus, kalian Max nggak terlalu nangis. Nangisnya cuma pas lagi dibius doang. Karena kaget doang, nggak ngerasa nggak nyaman doang guys. Pengerjaan cepet, terus juga ini metodenya kalau di sunat kita itu pakai ya teknologi terbaru. Teknologinya pakai painkiller, jadi ini lebih dari laser, di atasnya laser, jadi lebih bagus dan penyembuhannya lebih cepat. Sunat itu nggak ada batasan umurnya. Dari umur 3 hari sampai dengan umur 60 tahun bahkan nggak masalah. Tapi prinsipnya lebih cepat disunat itu lebih bagus. Karena dia bisa menghindarkan anak dari infeksi saluran kemih. Terutama pada anak-anak yang memang ada kondisi fimosis. Itu memang tertutup, ujungnya sempit. Jadi kalau dia pipis, sisa-sisa pipisnya suka tertinggal di bagian dalam. Sisa pipis itu bawa kotoran, itu yang suka bikin jadi infeksi. Tiba-tiba demam tinggi, padahal dia nggak batuk, pilek, badannya panas. Ya emang bagus disunat lebih cepat. Banyak orang yang masih takut, masih ragu-ragu, kasihan. Padahal lebih kasihan lagi kalau nggak segera disunat. Paling dini umur 3 hari. 3 hari itu udah boleh. Gak ada masalah. Untuk orang tua nih yang masih takut, sunat itu semakin cepat semakin bagus. Banyak orang yang khawatir, orang tua yang takutan, bayinya mau disunat dia takut. Padahal umur 3 hari pun sudah bisa disunat. Dan itu lebih bagus terutama pada bayi yang ada kondisi fimosis atau penyempitan saluran pipis. Gak usah khawatir untuk ayah bunda yang punya anak bayi, apalagi yang dideteksi adanya fimosis oleh dokter anaknya, segera sunat aja. Karena bayi itu prinsipnya penyembuhannya biasanya lebih cepat. Karena dia masih masa pertumbuhan. Jadi kalau ada luka atau ada apa tuh dia Lebih ngebut ya, Dok, ya? cepat. Benar. Nih contohnya nih, Baby Max nih hebat banget nih. Keren loh. Nggak nangis loh. Udah selesai sunat nggak nangis. Iya. Selamat ya yang Siap dokter Hari. Pokoknya buat kalian yang mau sunat, bayi-bayinya dari 3 hari aja udah bisa sunat guys. Mau di umur berapapun bisa. Semakin cepat semakin baik karena baik untuk kesehatan juga guys. Lihat Baby Max sudah 9 bulan hebat 9 seperti ini. bulan. Baby Max paling hebat. Siap. Makasih dokter Hari. Best. Makasih dokter.
Oke, sama-sama. Abis sunat dapat bingkisan-bingkisan. Itu ada medali, baju, kopi. Wih. Terima kasih banyak.